You are listening to Obtai Podcast. Halo semuanya, selamat datang. Halo, selamat datang kembali di Optai Podcast. Kali ini ditemenin nih sama kita berdua. Gue Farah dan temen gue Tasya. Yeay. Yeay. Kali ini Udah kita- nggak terasa Optai Podcast udah memasuki episode 91. Wow. Nah, di episode ini kita mau ngebahas soal apa, Sya? Soal apa ya? Kasih tahu nggak sih, Rah? Aduh, bingung nih. Kasih tahu aja kali ya, biar nggak pada penasaran. Oke, kali ini di episode 91 kita bakal ngebahas tentang toxic relationship. Keren nggak sih? Aduh, sekarang tuh lagi rame-ramenya nih dibahas ya, Sya. Di berbagai sosial media tentang toxic relationship ini. Pokoknya di kalangan umum, di remaja semuanya pasti ada toxic relationship. Ya nggak sih? Bener banget. Oh ya, ngomong-ngomong toxic relationship, menurut lo, pendapat lo yang lo tahu gitu tentang toxic relationship itu kayak gimana sih, Rah? Toxic relationship menurut gue ini kalau ketika gue menjalani hubungan sama orang, tapi gue tuh ngerasa nggak nyaman, terus kayak gue ngerasa nggak jadi diri gue sendiri, terus kayak sering dilarang-larang, terus kayak poros hidup gue tuh ya ke pasangan gue, terus sama yang paling kemarin gue rasain itu temen gue tuh dikit kayak gitu sih. Kalau lo gimana? Gara-gara toxic relationship gitu ya? Iya benar. Oke, kalau gue sih kurang lebih sama ya pendapatnya kayak lo tadi, cuman menurut gue toxic relationship itu nggak ada di pasangan aja, kayak pacaran enggak, bisa aja di sahabat, di temen jauh, bahkan atau di keluarga sekitar ya, maybe ada aja kali ya orang-orang yang toxic, jadinya toxic relationship. Nah, menurut gue di hubungan di toxic relationship ini tuh kayak bukannya ngasih kenyamanan, malah ada sumber persaingan gitu loh, kayak lo tuh saling bersaing di dalam hubungan itu, ngerti gak sih, Rah? Benar-benar. Gue juga ngerasain tuh Sya di yang sahabat itu. Kalau lo gimana Sya yang di sahabat? Tadi kan kata lo di sahabat tuh. Jadi kayak gimana? intinya kayak misal di satu circle itu ada berapa orang gitu ya, terus salah satunya gue. Dan dari circle itu tuh kayak saling ngebandingin diri sendiri gitu loh, kayak gue tuh gini-gini loh, kok lo nggak gini sih? Nah itu kan menurut gue toxic ya nggak sih? Iya, udah masuk toxic sih menurut gue. Iya. Terus kalau di sahabat yang gue alamin itu kayak satu orang tuh sering drama. Gue tuh sahabatan 5 orang Sya. Wah. Jadi satu orang ini tuh sering drama banget. Wah, drama Nah, kayak gimana tuh, Rah? saking sering dramanya, pokoknya apa aja diambekin deh sama dia. FTV Banyak banget itu. Iya anjir, gue kayak keren. Gue kayak ngerasa hidup nih udah rumit gitu, terus ditambah sama dramanya dia, jadi kayak ngancurin semuanya gitu loh. Racun kayak ngancurin gak mood sih? gue. Racun banget. Toxic, bener. Terus gimana tuh lanjut? Bener toxic. Ya udah, akhir-akhirnya yang kayak gue nih ngebaikin dia, terus yang lain yang 4 orang ini juga ngebaikin dia juga kan, tapi dia nggak baik-baik gitu, malah makin kayak menjadi-jadi. Jadi akhirnya gue kayak ya udahan aja gitu. Kalau emang dia mau pergi ya udah pergi. Iya, Orang-orang toksik kayak gitu kalau dipeduliin sama orang sekitar gitu kan ya. Kalau di alam malah makin jadi. Benar, setuju. Kenapa ya, kayak orang kayak makin di alam, makin diperhatiin itu malah makin menjadi, anjir. Padahal ulah dia tuh bikin kita orang-orang itu ilfil nggak sih? Bang. Iya, makanya kayak nyebelin. Kayak lo tuh biar apa sih kayak gitu, biar dipandang kayak gimana? Yang gue bingung tuh pemikiran orang-orang kayak gitu tuh, dia mau apa dan mau dipandang seperti apa kayak gitu tuh, kayak enggak banget anjir. Nah, karena mungkin kan tadi kata lo dia racun ya. Yep. Kalau racun itu nyebar.
jadinya kita jadi Bubar. ditoksikin sama dia, kita jadi toksik ke diri kita sendiri. Iya gak sih? Bener banget. Itu malah kita nuntut diri kita sendiri untuk jadi seperti apa yang dia mau, itu nggak baik. Iya, nggak baik. Bener-bener kayak, aduh, emang lo siapa? Orang tua gue aja nggak gue perlakuin kayak lo gitu. Ih, setuju, gila. Maksudnya lebih tepatnya orang tua kita aja nggak nuntut kita untuk jadi seperti apa yang dia mau gitu, ngerti nggak sih? Kayak terlalu maksa banget gitu ke hal-hal yang nggak baik ya, bukan ke hal-hal yang baik gitu, ngerti nggak sih? Oh ya, ngomong-ngomong itu, menurut lo udah berapa banyak orang sih yang ngerasain toxic relationship? Ini menurut gue umum sih. Kalau lo sendiri gimana? Ya, ini sih udah mungkin setiap orang di dunia ini pasti pernah ngerasain toxic relationship yang tadi lo bilang. Mungkin toksiknya itu di keluarga, di teman, sahabat, guru mungkin, terus orang-orang sekitar, masyarakat, kayak gitu sih menurut gue ya. Karena dosen tuh jangan lupa. Ya, jangan Lo pernah sih? Kenapa? Oke, nggak di-spill. Yang dosen, bener-bener tuh. Jangan, lu pengen di DO ntar. Ya, parah. Tadi, pernah apaan? Ya, kadang. Pernah, apa? Pernah ngerasain toksis atau pernah orang-orang sekitar toksis gitu? Pernah sih, pastinya. Semua orang lah, pokoknya siapapun yang ada di circle tersebut pastinya secara tanpa sadar mereka itu toksis ya, kalau misalkan benar-benar ngerugiin diri sendiri gitu kan. Iya. Pasti toksik. Ya karena nggak bagus buat mental kita, buat fisik kayak gitu. Iya, benar. Itu kayak nyakitin banget mental, apalagi tuh benar-benar parah sih menurut gue. Jadi mental udah capek, terus ujung-ujungnya ya kita sakit ke fisik gitu. Stres. Karena gitu kan? terlalu mikirin dia. Mungkin nggak makan, jadinya sakit gitu. Sakit, panas karena dia. Oh iya, by the way, menurut lo nih, di toxic relationship itu ada sisi negatif atau maybe positif kah? Yang namanya toxic menurut gue udah pasti itu ke hal yang negatif ya. Nggak ada tuh toxic relationship ke positif. Itu pasti semua berujung ke negatif. Setuju. Maksudnya, karena toxic aja itu artinya kan buruk ya. Racun. Kayak gitu. Jadi menurut gue sisi positifnya itu nggak ada sama sekali ya nggak sih, menurut kita gitu kan. Itu kebanyakan negatif. Ya, bener banget. Gue kayak nggak ada negatif, nggak ada positifnya gitu kan. Terus bener. Kan toksis nih ya, pasti ada aja nih sebab atau akibatnya gitu. Yang ngomong sebabnya, dari awal toksis itu menurut lo sebabnya kayak apa sih, Rah? Awalnya kayak gimana gitu? Kenapa misal di dalam satu hubungan itu kok bisa toksis, sebabnya apa gitu menurut lo? Kalau menurut gue itu lebih ke masing-masing pribadinya ya. Kalau untuk yang apa ya? Kalau untuk gue nih pernah ngalamin di pasangan. Mungkin karena terlalu lama, terus juga karena mungkin dia ngerasa gue terlalu cinta sama dia, jadinya dia kayak bukan dibilang ngerendahin ya ngerendahin. Jadi kayak gampangin gue gitu. Kayak misalnya nih dia buat kesalahan, terus dia kayak mikirnya ya udah gampang, ntar dia juga maafin gue. Ya udah gampang, dia ntar juga maafin gue karena tahu gue cinta banget sama dia. Jadi nyepelein gitu kan istilahnya gitu kan. Jadi ngegampangin dia, benar, nyepelein kayak gitu. Karena ya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Jadi dalam satu hubungan lu tuh udah saking butanya gitu kan, cinta buta. Jadi apa-apa nurut. Iya, nggak sih? Jijik banget. Tapi bener tau, Ra. Makanya jangan salah loh, karena cinta buta itu bisa jadi ke toksis nggak sih? Dalam satu hubungan kan itu penyebabnya. Penyebab utama. Tapi lu pernah nggak sih, Sya, ngerasain toxic relationship itu?
pernah kan dari awal juga kan gue udah bilang umum, jadi semua pasti entah dari siapapun manapun hubungan apapun Yang itu. pacaran itu loh. Oh iya pacaran. Mm-mm. Pernah sama di sini. Siapa sih yang ngejalanin hubungan, misalkan kan semakin lama hubungan tuh kan jadi perasaannya makin dalam ya, anjay gigi. Iya, Gitu kan. Nah, jadi apa-apa benar-benar. diturutin, apa-apa ini pokoknya istilah zaman sekarang tuh kan apa namanya, bucin kan. Jadi lo mau Iya, gini bucin. gue ngikut, lo mau itu ya udah gue ngikut. Tapi secara nggak langsung itu kan nuntut diri kita sendiri untuk jadi seperti apa yang dia mau kan. Itu menurut gue toksis. Salah Mm-mm. satunya gue pernah dituntut untuk apa namanya, untuk jadi kayak yang dia mau, kayak stay terus buat dia, jadi ngasih solusi atau ngasih motivasi atau gimana, sedangkan dari dianya aja sama sekali nggak bisa Mm-mm. jadi istilah zaman sekarangnya mood booster, nggak bisa, malah dia penghancur mood gue, tapi dia maksa gue buat jadi mood booster dia. Itu menurut gue toxic, terlalu Egois. benar Iya, ya, egois. benar-benar egois. Jadi apa-apa itu harus semuanya tentang dia. Jadi gue mau berteman sama ini tuh jadi kayak kehempit gitu loh. Maksudnya ya sempit pertemanan gue tuh. Jadi gara-gara gue harus jaga perasaan dia lah, inilah, menurut gue itu toksis. Jadi pertemanan gue jadi terhempit gara-gara dituntut sama untuk jaga perasaan dia, padahal dia sendiri nggak pernah ngerti akan perasaan gue. Bener banget. Gue juga waktu itu ngerasa tuh Sya, kayak lo. Iya. Jadi gue tuh nggak boleh ikut organisasi apa-apa karena dia takut gue deket sama cowok lain selain dia. Jadi bener-bener gue tuh ya udah, kalau lo mau kuliah ya udah lo kuliah, nggak usah ikut organisasi apa-apa. Itu sih kayak yang ngebatasin banget. Gue pengen nanya deh ke cowok-cowok yang nuntut lo, ke cowok itu yang lo ceritain itu, emang dia punya apa sampai-sampai Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.